فخم والفخم واسمع بس Melanjutkan bahwasanya di dalam surga itu adalah fakihatun nadhijah. Artinya apa? Buah-buahannya itu masak semua. Artinya buah-buahan yang sangat diidam-idamkan oleh seseorang karena apa? Karena buahnya sangat masak. Buahnya adalah buah yang ketika diri kita itu menginginkannya kalau melihatnya. Artinya buah yang masak. Kemudian di dalam surga itu juga ada tuyurun, artinya ini yaitu burung, kemudian juga ada ghanam, ada kambing, dan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menyebutkan innaka latanzuru ila thairi fil jannati fatashtahihi fayakhirru baina yadayka masywiya. Seseorang ketika di dalam surga melihat burung, kemudian dia menginginkannya untuk memakannya, kemudian burung itu jatuh di hadapannya dalam kondisi masywiya, sudah dipanggang, artinya sudah siap untuk dimakan. Rawahul Baihaqi. Kemudian setelah dimakan oleh seorang mukmin, burung ini kembali ke sedia kala, artinya hidup lagi, terbang lagi, seperti itu. Jadi luar biasa sekali, dan itu tidak didapati di dalam dunia yang fana ini, begitu. Kemudian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beliau mengatakan wazaujatun hasna'u jamilah. Jadinya di dalam surga itu ada zaujatun hasna'u jamilah. Artinya apa? Yaitu istri yang sangat cantik, yang sangat mempesona. Dirawatkan di dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan likulli imri'in minhum zaujatan minal huril 'ain. Setiap orang itu ada dua istri. Satu orang memiliki dua istri dari al-hurul 'ain. Kita akan bahas nanti siapa itu al-hurul 'ain. Wanita tapi dengan sifat-sifat tertentu yang kita akan bahas nanti, al-hurul 'ain, begitu. Kemudian hadis ini yang kita sebutkan itu statusnya sahih, muttafaq alaih. Kemudian setiap laki-laki di surga itu mampu untuk kemudian di dalam surga diriwayatkan dalam hadis sahih bahwasanya untuk seorang yang syahid itu ada 72 istri. Nah, kemudian selainnya yaitu penduduk surga, mereka tentunya itu memiliki tingkatan yang bermacam-macam. Dan di antara penduduk surga ada yang memiliki 100 istri, 100 perempuan, begitu. Kemudian dan jangan berpikir bagaimana ini nanti apakah kuat-kuat, karena di dalam surga seseorang laki-laki itu diberikan kekuatan 100 orang laki-laki. Satu orang laki-laki diberikan kekuatan 100 orang laki-laki, begitu. Jadi ketika seseorang menjima istrinya di sana tidak terjadi setelah jima futurus syahwah, yaitu artinya loyo, setelah itu tidak ada futurus syahwah, itu tidak ada, turunnya syahwat itu tidak ada setelah orang itu menjima istrinya. Begitu juga makan dan minum akan memiliki syahwat yang sama, ya, syahwat untuk makan dan minum sama. Artinya nikmatnya itu sama, bukan seseorang itu merasa bosan dari makan dan minum yang lezat-lezat, tidak. Akan tetapi mereka itu akan mendapati sebuah kenikmatan, kelezatan yang terus-menerus tiada tara, luar biasa sekali. Kemudian seorang mukmin yang menjima istrinya, maka setelah menjima itu atau ketika menjima tidak turun atau tidak keluar mani, tidak keluar mani. Kenapa? Karena surga itu tidak ada mani, seperti itu. Akan tetapi tetap dia itu merasa nikmat, tetap dia merasa lezat tanpa keluar mani, Dan telah tetap di dalam hadis, hal ini diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam sunannya, bahwasanya nisa ahlil jannah ala ru'usihinna khumur. Jadi
perempuan-perempuan penduduk surga di kepalanya itu ada memakai kerudung, memakai jilbab. Ad-dunya wa ma fiha la tusawil khimar alladhi yalbasnahu nisa'u ahlil jannati. Jadinya dunia yang kita lihat ini tidak ada bandingannya dengan kerudung penutup kepala yang digunakan oleh penduduk-penduduk surga di dalam surga. Kemudian penduduk surga, artinya wanita penduduk surga, semuanya itu abkar, yaitu masih perawan. Kenapa? Karena ketika dijima oleh suaminya yang mukmin, suaminya mukmin di dalam surga, maka selalu didapati bahwasanya istrinya ini kembali ke perawan. Nah, jadi seperti itu. Ketika mau dijima selalu perawan, ketika mau jima selalu perawan. Luar biasa sekali. Walaupun seorang laki-laki itu mendapati banyak istri di sana, tetapi tidak ada yang namanya di antara istri-istri itu rasa kecemburuan, tidak ada. Tidak ada saling hasad, kecemburuan, itu tidak ada. Kenapa? Karena itu hilang semua. Karena Allah Subhanahu wa taala mensucikan hati-hati perempuan dari sifat hasad, dari sifat cemburu. Di dalam surga tidak ada. Dan seorang perempuan yang mukminah, manusia yang mukminah, perempuan yang mukminah itu lebih mulia dari al-hurul ain secara derajat, seperti itu. Derajatnya lebih mulia dari al-hurul ain. Al-hurul ain itu siapa? Al-hurul ain itu adalah nisa'u ahlil jannati min ghairil insi khuliqna khalqan min ghairi tawaludin ikraman lil mu'minin. Jadi hurul ain itu adalah seorang perempuan dari penduduk surga, tapi bukan manusia dia. Hurul ain, al-hurul ain itu bukan manusia, tapi dia seorang perempuan. Ini dia itu ada diciptakan tanpa proses melahirkan, begitu. Seperti itu. Al-hurul ain dinamakan seperti itu karena apa? Syiddatu bayadil ain wa syiddatu sawadiha. Artinya mereka itu memiliki mata yang lebar, sangat putih bagian matanya, bagian mata yang putih sangat putih, dan bagian mata yang hitam itu sangat hitam sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati al-hurul ain ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Jadi al-hurul ain dia itu adalah sangat cantik sekali, istri-istri yang sangat cantik. Satu perempuan al-hurul ain artinya sangat cantik sekali, luar biasa sekali sifatnya. Kemudian ini yang penting dan perlu diperhatikan, tidak ada penduduk surga yang jomblo, tidak ada penduduk surga yang lajang. Maka laki-laki di sana semua itu menikah, dalam keadaan menikah. Perempuan di sana juga semuanya dalam keadaan menikah. Yang meninggal dunia belum menikah maka dinikahkan di dalam surga. Jadi walaisa fil jannati azabun wala azabah bal kulluhum yatazawwajun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fil jannati azab. Rawahu Muslim. Rasulullah bersabda, semua penduduk surga itu menikah. Laisa fil jannati azab, ma fil jannati azab. Tidak ada di surga itu orang yang lajang, tidak ada. Rasulullah juga dalam hadis ini kan tadi menyebutkan fi maqamin abadi, artinya penduduk surga itu terus, kehidupannya itu terus, tidak ada akhirnya, abadi di dalam surga. Sedangkan hadis Rasulullah di dalam hadis ini menyebutkan nadrah, artinya apa? Artinya semua penduduk surga wajahnya itu indah, wajahnya itu cantik, wajahnya itu tampan. Seperti itu, tidak ada yang buruk, tidak ada. Karena apa seperti itu? Karena mereka tidak memiliki rasa ka'abah, tidak ada rasa apa. Di sana tidak ada kegelisahan, tidak ada kegalauan, seperti itu. Wal yu'lam anna a'dhama na'imi ahlil jannati huwa ru'yatuhum lillahi azza wa jalla falaysa syai'un ahabba ila ahlil jannati min ru'yatillahi raunahu
bila kaifin wala makanin wala jihah. Nah, ini penduduk surga, mereka itu nikmat yang paling agung itu adalah melihat Allah. Tidak ada sesuatu pun yang melebihi nikmat ini. Artinya nikmat yang paling agung, yang paling besar itu adalah melihat Allah. Nah, tentunya melihat Allah, Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, ada tanpa arah, tanpa bisa disifati dengan sifat makhluk, karena Allah ada tanpa serupa dengan makhluknya. Ada tidak membutuhkan tempat, ada tidak membutuhkan arah. Yang berada di surga itu penduduk surga. Penduduk surga ada di surga, tetapi Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Tidak di surga, tidak di luar surga, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di hadapan mereka, tidak di belakang mereka. Jadi yang paling mereka senangi itu adalah ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Al-auliya yarawnahu kulla yaumin marratain. Sedangkan para wali, dia itu mereka akan melihat Allah setiap hari 2 kali. Nah, sedangkan orang-orang mukmin lainnya mereka melihat Allah sekali dalam seminggu. Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kita kenikmatan di dalam surga dan mendapatkan kenikmatan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala yang ada tanpa tempat, yang ada tanpa arah, tidak membutuhkan tempat, ada tidak membutuhkan zaman, ada tidak membutuhkan arah. Allahumma wujudun bila makan wala jihah. Allah ada tanpa tempat, tanpa لو كنا في أيامه ولو مشى أرى المظهر سواء